Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzi di channel YouTube Talking Fast Official Sika. Pada video kali ini saya juga kedatangan tamu yang luar biasa berpengalaman di masa lalunya. Siapakah dia? Saksikan terus dan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sika. Selamat datang Bang Hendy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh. Ya, sebelumnya boleh memperkenalkan dulu diri di channel baru YouTube saya di Talking Fast Official. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendy, saya dari Garut, Sukaresmi. Umur saya 18 tahun. Wih, baru 18 tahun? Ya. Berarti udah lulus sekolah atau belum? Alhamdulillah sudah. Oh, lulusan tahun berapa? 2023. 2022 angkatan 2023. Oh, tahun kemarin. 2023. Wih, mantap ya. Berarti udah baru kemarin berarti ya lulusan baru kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Syukur ya. Ya, oke, untuk kesehariannya Bang Hendy sebagai apa sih, atau punya keseharian atau kegiatan apa sih di rumahnya? Ya, kalau di rumah sih alhamdulillah lah, gak ada kegiatan gitu. Seperti itulah. Oh, gak ada kegiatan. Emang rebahan aja gitu di rumahnya? Ya, betul sekali. Kamu rebahan ya? Pasti kau berbahan. Ya, pasti. Emang gak punya apa gitu selain dari rebahan gitu, punya apa gitu? Punya sih kalau udah menuju asar. Oh iya. Asar itu baru ada kegiatan. Oh, ngapain tuh? Seperti voli, Oh, futsal. Itulah bermain olahraga lah. Olahraga juga. Oh, bisa futsal, bisa voli. Alhamdulillah bisa. Mantap. Oh, mungkin udah kerja atau kuliah? Kalau kerja sih pernah ngelamar tuh. Pernah ngelamar. Tapi ya gitulah, endingnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh iya, masih nanti kita jelaskan ya. Nah, Bang Hendy di umur 18 tahun ini ya, by the way di channel YouTube saya kan Talking Fast Official, otomatis bercerita tentang masa lalu. Ya, identiknya dengan masa lalu, Bang Hendy. Jadi ketika setiap orang pasti memiliki masa lalunya, ya pasti. Ya, di masa lalu punya kejadian-kejadian yang emang masih teringat di sampai sekarang gitu ya. Nah, untuk Bang Hendy mungkin punya kejadian yang emang masih teringat di masa lalu sampai sekarang. Kalau kejadian sih sepertinya bukan, tapi ini termasuk ke pengalaman. Oh, pengalaman. Punya pengalaman juga ya. Ya gak apa, yang penting di masa lalu intinya ya gitu. Ya lah, dulu pernah lah waktu sekolah. Iya. Saking orang-orang yang nggak peduli sama sekolah. Oh. Dulu pernah sekolah. Iya. Dari rumah ke sekolah satu orang. Jadi dari sekian banyak orang. Ya teman-teman gitu. Iya. Hanya satu orang yang sekolah. Yaitu saya. Aduh. Mantap sekali. Berarti kamu mempunyai kesemangatan yang tinggi ya dalam sekolah. Itu by the way di sekolah jurusan apa itu? Dulu sekolah tuh pas SD. Itu pas SD. Oh, pas SD. Ya. Iya. Jadi apa namanya? Pas SD. Pas SD itu kan dulu teman-teman tuh gak banyak. Iya. Cuman beberapa lah ada. Dulu aku udah pakai seragam. Mau sekolah. Iya, pasti. Pulang mau berangkat. Iya. Mau berangkat ke sekolah tuh sendirian. Wih. Pulang juga sendirian. Aduh. Ya, jalan kaki apa gimana? Iya, jalan kaki. Oh, belum ada motor, belum punya motor atau gimana? Belum. Iya, tragis sekali ya. Sampai ya itu perjuangan sih ya dalam mencari pastilah, ilmu. Tapi ya. Alhamdulillah Sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Emang di sekolah sampai kemarin gitu ya, pas lulusan 2022 2023 itu sebelumnya lulusan apa gitu, dari teknologi atau pertanian lain sebagainya. Saya kemarin SMK ambil jurusan otomotif. Ya. Oh, berarti identik dengan mesin ya. Oh ya, berarti kalau ada misalnya kerusakan dalam motor, dalam mobil gitu lain sebagainya bisa memperbaiki lah. Ya itulah pekerjaan otomotif ya itu. Oh iya, pasti ya. Ya, mungkin selain daripada kejadian yang emang
pernah di sekolah, pengalaman yang pernah di sekolah. Terus apakah pernah di masa lalu pernah emang punya kejadian identiknya dengan hubungan, suatu hubungan? Kalau masalah hubungan Iya. ada sih. Cuman gimana? Cuman sampai sekarang juga Masih hubungan? belum, Oh. bukan masih, tapi masih terasa atau masih teringat. Masih teringat. Iya, Sampai masih boleh diceritain itu identiknya dengan ini masa lalu. Gini, dulu pas kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 SD tuh. SD. Sekolah. Ada yang beri surat. Wis. Dulu kan nggak ada yang HP ya kan? Pasti pakai surat-surat ya. Iya. Dulu pernah pakai surat. Pertama dia yang ngasih apa? Yang ngasih surat pertama ke saya. Iya. Dia apa? Dia memberikan surat yang berisi I love you. Oh, kayak kata-kata yang emang I love you itu emang kata-kata yang romantis ya, di masa lalu. Sekarang mah sekedar omong kosong doang. Setelah itu saya balas. Ya. Saya balas, ini siapa? Lalu saya berikan. Tapi itu diberikannya melalui teman saya. Jadi iya, biasa jadi melalui teman saya ya, biasa teman-teman. Jadi saya nggak tahu siapa si perempuan itu. Iya, pasti. Ya, ini siapa? Saya kasih lagi. Ini saya, yang namanya lah, dia lah. Namanya nggak bisa disebutin. Oke. Pas udah lama ya chatan gitu apa namanya balas. Iya. Pas udah lama baru mau di kelas 6. Saya baru tahu bahwa yang memberikan surat itu bukan perempuan, melainkan laki-laki. Aduh. Jadi ditipu. Ya. Alah. Aduh, dari situ ya. Ya, dari situ saya sampai sekarang alhamdulillah belum punya pacar. Belum punya sampai sekarang? Iya, belum punya. Emang nggak tertarik sama orang lain atau nggak iri sama orang lain yang emang orang lain suka kan emang kalau kesana kemari sama pacarnya dianterin atau gimana, emang nggak kepingin gitu punya pacar? Pengen, tapi ya, kalau sudah trauma ya apa boleh buat gitu. Aduh, masih trauma gitu masih. Iya. Soalnya kan dulu masih sekolah. Iya. Dia ngechat itu apa? Tulisannya itu seperti perempuan. Jadi dia nulis disebagusin mungkin. Jadi saya itu melihat, oh ini beneran tulisan dia. Pas mau kelas 6 saya juga baru tahu bahwa itu yang nulis laki-laki. Nah, dari sana saya udah dari sana sudah nggak mau yang namanya pacaran sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi sekarang mending fokus sama karir sendiri. Iya. Lebih baik kerja daripada mengejar cinta yang tidak pasti. Aduh, benar. Ya, selain daripada itu emang pernah nggak kalau yang kemarin emang punya kejadian di masa lalu yang masih teringat sampai sekarang, entah itu dari segi hubungan, terus kejadian yang emang di sekolah lain sebagainya, pernah kamu berantem sama siapa gitu lah, berantem sama siapa atau gimana gitu tak? Tapi dulu pernah tuh. Bukan dulu sih, tapi kemarin ya. Itu pas mencari kerja ke Bandung. Oh iya. Ya. Saya itu mau melamar ke PT. PT itulah. Iya, siap. Di sana saya mau menjadi operator jahit. Oh iya. Saya sudah persiapkan segalanya, dari berkas, baju, pokoknya segalanya lah. Oh iya. Segala. Pas mau saya melamar, saya sudah berangkat ke sana ke pabriknya. Dari sana begini, apa namanya? ARD-nya bilang, yang belum punya pengalaman, silakan pulang. Aduh. Saya bingung. Saya bisa menjahit, bisa. Tapi saya belum punya pengalaman. Oh iya pasti. Saya bingung. Harus gimana? Ini harus gimana? Udah lama di sana. Saya bilang ke ARD-nya, Bu, saya sudah bisa menjahit, tapi saya belum punya pengalaman. Aduh. Kata ibunya gimana? Udah, diam aja, di sini dulu. Kalau bisa menjahit mah, ya sudah Bu, saya diam dulu. Pas dianya keluar, masuk lagi. Aduh. Apa yang dia kata? Yang tidak punya pengalaman silakan pulang. Aduh. Itu sangat sakit sekali ya. Itu bukan sakit, tapi pengalaman yang menurut saya
tidak terduga. Iya, tidak pasti. terduga sama sekali. Ya. Soalnya kan saya menjahit bisa. Tapi kenapa harus punya pengalaman? Iya, jadi pasti. buat apa saya sekolah? Iya pasti itu yang bener nggak? Iya. Enggak. Jadi kemarin itu punya pengalaman melamar kerja sebagai penjahit, operator penjahit, operator penjahit. Kan dulu Hendy itu lulusan otomotif. Ya. Wah, kenapa jadi karena jahit? Tadinya mau. Iya. Tapi saya sudah melamar sampai 12 PT. PT pabrik. Iya. Namun sampai sekarang belum ada panggilan. Aduh, masih diancang-ancang gitu, masih diambang-ambang lah. Iya, jadi mungkin kenapa itu kan ini jurusan otomotif tuh bisa kali di rumah atau di pinggir jalan tuh buka bengkel atau apa gitu yang sederhana. Iya sih bisa sih, tapi kan namanya manusia punya apa? Punya kebisaannya masing-masing. Iya, jadi pasti. Alhamdulillah lah multi talenta kalau begitu namanya kan. Mantap. Jadi jahit bisa, otomotif bisa kan gitu. Kalau olahraga bisa kan? Mantap kalau gitu. Ya, mungkin dari segi pengalaman, terus untuk sekarang nih ya, sekarang Hendy itu punya hobi gak? Punya dong. Oh, Bang Hendy punya hobi? Punya. Hobi apa tuh? Dulu pas kecil, itu dulu sih pas kecil sih. Pas kecil tuh cita-cita saya atau hobi saya, cita-cita dulu lah. Kalau nggak salah cita-cita mau jadi pilot. Mau jadi pilot? Iya, cita-cita saya mau jadi pilot. Tapi pas udah besar, udah pokoknya pecampur lah ya. Saya sudah kayak terlalu lah. Tahu ya semangat. Tadinya mau jadi pilot, pas udah besar tidak sesuai dengan ekspektasi. Cari kerja aja susah, apalagi mau jadi pilot. Aduh, iya pasti. Ya dari sana lah hancur lah cita-cita jadi pilot. Tapi intinya jangan pernah menyerah, karena senyum terindah datang setelah terluka parah. Iya sih. Iya, intinya tetap semangat, harus punya tekad lah yang kuat. Mau pasti tetap belajar, inti namanya untuk mencapai sesuatu yang apa yang kita inginkan. Pasti di rumah. Selain daripada itu, mungkin Hendy itu kemarin ya emang mau cari pengalaman ke Bandung gitu ya, ke Bandung. Merantau gitu ya, dari Garut ke Bandung ya. Dari Garut ke Bandung ya lumayan juga disebut juga merantau ya. Nah, gimana boleh diceritakan selain daripada tadi ya sampai ditolak kayak gitu, atau sampai disebutkan tak aya pengalaman lah, lamun cek Sunda namanya lamun tak aya pengalaman mah uih weh sampeun kene uih gitu ya. Tah dari awal itu punya niat ke Bandung sampai pulang lagi sekarang ke Garut, gimana tuh? Boleh diceritain? Awalnya sih ada rekomendasi dari tetangga-tetangga. Iya. Katanya dari PT tersebut mempunyai apa namanya? Ada loker. Loker. Iya. Saya dulu bukan dulu sih, tapi kemarin gitu. Iya. Jauh-jauh dari Bandung dari Garut ke Bandung. Jauh-jauh. Sampai sana jadi tolak. Aduh. Sakit sih, tapi ya mungkin bukan, jadikanlah pengalaman ya, pelajaran. Jadikan pengalaman mungkin ya. Sulit sekarang cari pekerjaan, buat apa saya sekolah? Kalau lebih baik cari pengalaman daripada sekolah. Kalau ujung-ujungnya mau kerja tapi harus punya pengalaman. Iya, itu pasti. 3 tahun. Dia tahu sekolah SMK. 3 tahun SMK. Buat apa mending cari pengalaman 3 tahun daripada sekarang lulusan SMK harus punya pengalaman. Mau kerja aja harus punya pengalaman gitu. Itu kan dipakai ijazah lamarannya atau gimana? Ya kalau ijazah pakai. Pakai. Tapi tetap aja nggak dilirik-lirik. Iya. Hanya sekedar rekayasa gitu ya. Cuma ditanya doang. Punya atau enggak gitu. Iya, gini. Kamu punya apa? Bisa jahit? Bisa. Saya bilang bisa. Lagi interview gitu. Iya, lagi interview. Kamu bisa jahit? Bisa. Lalu kenapa kamu ambil operator jahit padahal kamu jurusan otomotif? Dia bilang gitu. Saya bilang, Bu, saya sudah pernah melamar ke otomotif. Udah 12 PT lah. Udah. Tapi sampai sekarang belum ada.
saya bisa dalam menjahit, tapi saya belum punya pengalaman. Udah lama ya bincang-bincang gitu. Ya. Agak lama dia bilang, maaf saya di sini tidak menerima orang yang belum punya pengalaman. Gitu. Saya di situ berpikir buat apa saya sekolah 3 tahun kalau ujung-ujungnya harus punya pengalaman. Iya, kan saya kalau mau melamar ke sana kan mau punya pengalaman. Itu kan? Iya. Kenapa tidak ngomong sama operatornya gitu? Ya, yang namanya kerja mungkin bukan jodohnya lah ya, kalau pasti, kerja pasti, di situ sih. Iya pasti. Untuk sekarang mungkin sesudah dari tidak diterima atau belum punya pengalaman dari Bandung, mungkin ke depannya Hendy itu punya target atau punya arahan lagi atau untuk mau harus gimana ke depannya gitu supaya tidak jadi beban orang tua kalau sekarang ya. Iya, jadi tidak harus jadi beban orang tua. Kalau sekarang sih belum sih, soalnya yang kemarin aja masih kepikiran bagaimana rasanya ditolak dalam mau bekerja. Iya, pasti masih kepikiran juga. Jadi kan terngiang-ngiang ya. Saya dari ke Garut itu kan niatnya mau bekerja, bukan pasti. untuk ditolak. Iya, ngeluarin ongkos, tenaga, waktu lain sebagainya. Iya. Makanya saya sampai sekarang belum ada kepikiran bekerja dulu, soalnya kan yang udah aja seperti itu. Aduh, iya pasti sih. Semua orang punya jalannya masing-masing. Iya, pasti punya jalannya masing-masing. Terkadang kalau kita jurusan otomotif, kenapa gitu? Ketika kita punya bakat lain selain daripada bisa memperbaiki suatu barang, kita juga bisa mempunyai suatu keahlian. Iya, betul. Nah, kenapa kalau nggak coba dulu gitu, kalau punya mesin jahitnya di rumah kita bukan lo nggak sih? Ya buka untuk menjahit gitulah. Konveksi sendiri. Iya, konveksi sendiri. Tadinya mau buka konveksi sendiri, tapi kan konveksi itu butuh modal. Makanya saya mau kerja itu kumpulin buat modal. Nantinya buat bikin konveksi sendiri gitu. Betul, seperti itu. Tapi jatahnya kan mau bekerja aja harus punya pengalaman. Itulah. Iya, pasti. Setiap orang emang sulit untuk dijalani ya, sulit. Butuh perjuangan ya, sebelum kita mencapai sesuatu perkara emang butuh perjuangan yang sangat berat. Banyak penolakan dari berbagai konsumen atau berbagai non PT yang emang harus kita jalani kedepannya. Ya mudah-mudahan Bang Hendy bisa mendapatkan pekerjaan yang emang Bang Hendy inginkan. Amin. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, Bang Hendy itu emang gimana ya, tipe cowoknya itu emang punya keyakinan yang tinggi apa gimana sih? Pastilah setiap orang punya keyakinan yang tinggi atau punya apa itu teh, kahayang lah, lamun cek bahasa Sunda mah kahayang anu luhur gitu tah. Ya. Pasti ya. Kalau keinginan ya. Keinginan pasti punya. Iya. Saya itu bekerja berniat pertama saya mau membuat konveksi sendiri. Kalau udah menjahit. Kedua, saya itu ingin memuaskan hobi saya. Hobi saya ingin motor atau memotif motor. Ya hobinya. Iya. Nah, motor itu kan banyak kan bodinya diiniin, diiniin, stangnya diiniin gitu kan. Iya, sekarang akan berising gitu. Enggak, tapi dulu pernah keinginan ingin punya bengkel pas waktu sekolah. Tapi saya mikir 2 kali. Kenapa tuh? Melamar aja nggak keterima. Bagaimana mau mendirikan bengkel tersebut gitu kan? Kan sulit. Dari sanalah saya insecure dalam otomotif. Pasti. Tapi kalau masalah membongkar atau memperbaiki ya di rumah juga pernah gitu, atau sering gitu. Iya. Memperbaiki barang sendiri gitu. Iya, betul. Memperbaiki barang sendiri. Jadi intinya mungkin lebih baik trauma atas dasar pekerjaan daripada trauma atas dasar cinta ya. Terkadang trauma atas dasar pekerjaan itu sulit untuk dilupakan. Terkadang kan kita punya keahlian yang emang kita bisa gitu, namun tidak diterima.
Nah, ketika cinta gitu ya, cinta yang emang itu mah sudah dijalani oleh dua orang yang saling mencintai, ya ujung-ujungnya trauma, ujung-ujungnya luka, ya dibikin luka, ya mending trauma sama pekerjaan gitu. Tapi intinya untuk Mahendi tetap semangat walaupun ya terkadang seseorang ada punya bakat, ada yang tidak ya. Ya seperti Bang Hendy mah kan mempunyai bakat keahlian seperti dalam otomotif bisa, terus menjahit bisa, selain itu olahraga lain sebagainya bisa. Nah, untuk orang yang mungkin emang emang tidak punya bakat namun punya semangat, tetap semangat walaupun tidak ada bakat, tetap harus sukses walaupun pakai HS. Itu bisa, itu pasti. Itu pasti ya, untuk banyak sih punya motivasi gak untuk para subscriber saya gitu tentang bekerja gitu. Motivasi. Nah, meskipun terkadang kan tidak menghandy juga, tidak kamu juga yang ditolak, pasti semua orang pernah mengalami di titik menghandy di seperti kondisi menghandy sekarang ya. Untuk bisa dimotivasi untuk mereka para subscriber saya. Ya, motivasi dari saya, carilah pengalaman sebelum mencari loker menuju pekerjaan yang sesungguhnya. Mencarilah pengalaman sebelum menuju loker sesungguhnya atau pekerjaan sesungguhnya. Aduh, iya, terima kasih. Itu jadi untuk para subscriber saya, yang mudah-mudahan jadi motivasi gitu ya. Karena tidak Bang Hendy juga yang mengalami di titik ini ya. Pasti semua orang juga pernah berpengalaman ditolak di dalam pekerjaan ya. Selain daripada itu, ada gak emang yang diutamakan di kehidupan Bang Hendy selain daripada membahagiakan orang tua? Ya, dalam kehidupan sih pasti ada pasti. Jadi selain orang tua, yang pertama itu diri sendiri dulu. Iya, pasti. Yang pertama orang tua, yang kedua diri sendiri. Iya, pasti. Itulah keinginan saya. Jadi membahagiakan diri sendiri, lalu orang lain. Oh, dengan cara sendiri, membahagiakan diri sendiri dengan cara sendiri. Iya. Misal dari kebahagiaan yang diciptakan oleh diri sendiri itu berupa apa sih? Ya, maksudnya dari kehidupan. Misalnya kan punya hobi, keinginan, capain dulu. Kalau belum ya capain dulu lah. Capai dulu ya sampai tercapai. Ya, membagian diri sendiri dalam hal apapun lah itulah. Setelah saya puas atau setelah saya berhasil, baru orang lain. Ya, sudah. Terkadang kan kita kalau bertemu teman ya sering bahagia gitu ya, bahagia tertawa gitu bareng, ngopi bareng gitu ya. Nah, mungkin dari situ juga bisa ya menjadi kebahagiaan yang emang diciptakan oleh diri sendiri. Betul. Oke, dari situ mungkin Mang Hendy punya pesan-pesan untuk para subscriber saya ya. Ya tadi motivasi, sekarang pesan-pesan untuk para subscriber saya. Entah itu dari segi apapun yang Mang Hendy tahu bisa disampaikan untuk para subscriber saya. Ya, intinya tetap semangat, jangan mengeluh. Iya. Karena yang bisa mengerti diri kita sendiri adalah kita sendiri. Aduh, itu ya pesannya. Aduh, terima kasih banget ya. Oke guys, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dengan tadi di ceritanya di masa lalunya, dengan berbagai motivasi, dengan berbagai pesan-pesan yang disampaikan yang mudah-mudahan memotivasi untuk kalian semua sebagai pencari rupiah atau lain sebagainya. Jadikanlah motivasi dan jadikanlah solusi untuk semua permasalahan. Pasti di setiap permasalahan ada solusinya. Iya, gimana mungkin bisa untuk salam-salam atau gimana? Ya, untuk kalian yang punya pengalaman atau cerita atau pengalaman cerita yang begitu sulit diceritakan pada orang lain, cobalah di sinilah di podcast of official, di channel YouTube Talking Fast Official. Nah, itu. Jangan lupa untuk kalian yang tonton video sampai habis di sini di Talking of Official. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Dadah.